Bonita Sriwayunias. Saya Muhammad Yusuf Fitri. Saya Muhammad Yusufin. Saya Julia Fajarianti. Saya Unsa Ismatumila. Saya Fahriza Atika Pamungkasari. Di sini kami akan melakukan penelusuran tentang peninggalan sejarah Belanda sejak zaman tanam paksa yang ada di sekitar sekolah kita. Dimulai dari jejak rel kereta api, yaitu yang kedua, pabrik gula yang ada di Kerasak, Kecamatan Kabupaten Jepara. Yuk ikuti kami untuk menelusuri rel kereta api. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari Bu Lia Selviana yang mengajar sejarah Indonesia dengan materi sistem tanam paksa yang ada di wilayah sekitar kita. Pengertian sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Hai, perkenalkan nama saya Unsa Ismatumela. Saya Julia Fajarianti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ketentuan dari sistem tanam paksa. Yang pertama yaitu setiap petani diwajibkan untuk menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang hasilnya dapat laku di pasar Eropa seperti kopi, nila, tebu, tembakau, dan teh. Yang kedua, tanah yang telah diberikan kepada pemerintah tidak dikenakan pajak. Dan yang ketiga, jika hasil tanaman yang telah diberikan kepada pemerintah melebihi dari pajak, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan lagi kepada petani. Kemudian yang keempat, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam. Yang kelima, penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda selama 65 hari. Kemudian yang keenam, kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam itu ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pelaksanaan tanam paksa itu diserahkan kepada pemerintah-pemerintah pribumi dan pegawai Eropa itu bertindak sebagai pengawas. Hai, perkenalkan, nama saya Bonita Sriwayunias. Saya Friska Natasha Octaviana Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem tanam paksa yang di wilayah Jepara. Dapat kita lihat jelas dari pengertian sistem tanam paksa bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Pelaksanaan sistem tanam paksa di wilayah Jepara meliputi 1. Apabila tanaman wajib mengalami gagal panen, maka yang bertanggung jawab adalah petani. 2. Apabila tanaman wajib mengalami kelebihan, maka tidak dikembalikan kepada pemilik tanah. 3. Awalnya perjanjian berupa sukarela, kemudian berubah menjadi pemaksaan. 4. Sistem tanam paksa dilakukan oleh gubernur dan kepala desa setempat yang dikendalikan oleh Belanda. Sekarang kami berada di depan SMA kami. Apakah kalian tahu di depan SMA kami terdapat jejak rel kereta api loh? Yuk ikuti kami. Nah, dulunya itu di sini adalah letak rel kereta api pada zaman Belanda sejak zaman tanam paksa. Bisa dilihat sekarang sudah tidak terlihat lagi jejak relnya karena sudah dibangun jalannya. Agar lebih jelasnya, kita akan ke tempat di mana terlihat jelas jejak relnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Bisa dilihat dengan jelas, di sini dulunya adalah letak rel kereta api yang beroperasi untuk mengangkut gula dari Bonjot menuju ke Semarang, Juwana, Solo. Rel kereta api ini terdapat 3 jalur, yaitu Kudus, Mayong, Pecangaan yang dibangun tanggal 6 September 1887, sedangkan Mayong, Pecangaan dibuka pada tanggal 5 Mei 1895. Dari Mayong dibangun lagi jalur menuju Ulahan, dibuka pada tanggal 10 November 1900. Nah, ini kan jejak relnya. Lalu di mana letak stasiunnya? Mari kita ke lokasi stasiunnya. Sekarang kita sudah berada di tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero, dan bisa dilihat bahwa palang tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero ini yang terletak di Mayong, di mana ini membuktikan bahwa dulunya terletak stasiun di lokasi ini. Namun sejak jalur ini dinonaktifkan, bangunan tanah milik
milik PT Kereta Api Indonesia menjadi tidak terawat dan akhirnya dipindahkan ke Grebek. Magelan dimiliki oleh Mesa Steel Backup. Hingga saat ini tidak ada reaktivitas lagi untuk jalur kereta api. Selanjutnya kita akan pergi ke tempat peninggalan sejarah yang kedua, yaitu pabrik gula. Yuk ikuti kami. Saya Fariza Ardita Pamungkasari. Saya Arsitekta Tariusa. Ini adalah bangunan pabrik Bonjot yang berada di Kecamatan Kesangaan, Kabupaten Jepara. Didirikan pada tahun 1936 hingga 1939. Bangunan ini pernah menjadi pemasok gula bagi Belanda. Tetapi pada 1942 bangunan mulai rusak saat Jepang masuk ke Indonesia. Dahulu pabrik gula berada di Kesangaan dan sekarang pabrik Boni. Kemudian dipindah ke pabrik Bonjot hingga akhirnya pabrik rusak total pada tahun 1962. Kita sekarang berada di pabrik Bonjot yang dulunya merupakan pabrik gula yang beroperasi pada tahun 1994. Pernah juga dialihkan fungsi sebagai pabrik mebel atau dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pabrik pengolahan padi yang bekerjanya adalah warga sekitar itu sendiri. Kemudian bangunan dinonaktifkan pada 1990 sampai 1994. Mekanisme pabrik digerakkan oleh turbin uap dengan tenaga penggerak berupa air sungai yang dialirkan masuk pada kawasan pabrik. Mekanisme ini termasuk modern pada masanya. Dari penelusuran kami yaitu tentang peninggalan sejarah Belanda dan tanam paksa sekitar sekolah kita. Pesan moral yang kita ambil yaitu Pertama, menjaganya identitas, melestarikan dan merawat agar dapat dilihat oleh generasi-generasi berikutnya. sekian dari kelompok